Konsep dasar gizi dalam daur kehidupan. Pendahuluan daur kehidupan sering juga disebut dengan siklus kehidupan. Daur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti peredaran masa atau tahun, sedangkan siklus berarti putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara teratur dan tetap. Secara sederhana, daur kehidupan dapat dilihat dari sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya, baik yang masih bayi maupun yang sudah remaja. Pembuahan menjadi janin, kemudian bayi, jadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan meninggal. Setiap orang selama hidup membutuhkan zat-zat gizi, hanya jumlahnya yang bervariasi. Manusia akan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Gizi pada periode-periode dari manusia meliputi siklus yang pertama fetal dan maternal, kemudian infancy, kemudian lactating, kemudian preschool, kemudian school age children, kemudian adolescence, adulthood, kok ini tulisannya 612. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan, growth, perkembangan, development. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berkesinambungan mulai dari masa kandungan sampai dewasa yang mengikuti pola tertentu yang khas untuk setiap individu. Pertumbuhan bertambahnya ukuran dan jumlah sel berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh, perubahan yang dapat diukur secara kuantitatif. Perkembangan bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks, perubahan yang hanya dapat diukur secara kualitatif. Pertumbuhan dan perkembangan hanya dapat diketahui bila dilakukan pemantauan secara teratur dan terus-menerus. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan interaksi yang terus-menerus antara faktor genetik dan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, faktor lingkungan dan faktor genetik. Faktor prenatal, gizi ibu saat hamil, keadaan mekanis, zat kimia dan obat-obatan, hormon-hormon, radiasi, infeksi intrauterin, stres pada ibu. Faktor perinatal, lahir prematur, BBLR, asfiksia berat. Faktor postnatal, fisikobiosikososial, seperti gizi, penyakit, sosioekonomi, musim, iklim, keluarga, adat istiadat. Peran gizi dalam daur kehidupan. Tahap-tahap tumbuh kembang. Pertumbuhan berlangsung terus-menerus dari masa konsepsi sampai dewasa, namun terjadi suatu fluktuasi dalam kecepatan tumbuh seorang anak. Tahap biologis. Pembuahan, lahir, pubertas, fertilitas, sampai tua. Istilah-istilah dalam pertumbuhan. Hiperplasia, proses meningkatnya jumlah sel dalam tubuh tidak disertai peningkatan ukuran sel. Hipertrofi, meningkatnya ukuran sel. Hiperplasia dan hipertrofi, bertambah jumlah dan ukuran sel. Masalah gizi berdasarkan daur kehidupan. Usia lanjut kurang gizi, BBLR atau berat bayi lahir ringan. Balita kekurangan energi protein. Remaja dan usia sekolah, gangguan pertumbuhan.
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan dan gizi dalam daur kehidupan. Penyebab langsung infeksi penyakit, konsumsi zat gizi. Penyebab tidak langsung pelayanan kesehatan, asuhan ibu dan anak, ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Penyebab utama kemiskinan dan pendidikan, ketersediaan pangan, kesempatan kerja, akar masalah krisis ekonomi dan politik. Implikasi gizi dan kesehatan pada tumbuh kembang. Pada ibu hamil, gizi baik lebih berhasil mengatasi stres kehamilan dibanding ibu hamil kurang gizi. Ibu hamil kurang gizi lebih banyak mengalami kegagalan kehamilan seperti aborsi, plasenta tidak sempurna, komplikasi, bayi risiko tinggi, preterm, BBLR, UGR. Ibu hamil dengan resiko tinggi, tinggi badan kurang dari 145 cm, berat badan kurang dari 45 kg, umur kurang dari 20 tahun, paritas lebih dari 4. Penelitian di India, Guatemala, Kanada, diet tidak baik menyebabkan peningkatan insiden stillbirth, preterm, bayi lahir mati karena suplementasi kurang. Kehamilan remaja mempunyai resiko mendapatkan komplikasi sangat tinggi. Kemudian pada ibu menyusui, faktor yang mempengaruhi produksi ASI, gizi yang baik seimbang, kalori dan cairan, keinginan yang kuat, support dan dukungan keluarga, status gizi ibu dan pengetahuan tentang menyusui. Rendahnya insiden pemberian ASI pada negara maju, lebih banyak alternatif metode pemberian makanan, ibu bekerja. Tingginya insiden pemberian ASI pada negara berkembang, terlalu mahal alternatif pengganti ASI, suplai air yang terkontaminasi, tidak terdapat tempat penyimpanan, kurangnya pengetahuan bagaimana cara mempersiapkan dan memberikan formula bayi. Bayi dibanding janin lebih peka bila kekurangan zat gizi karena janin dapat mengambil persediaan dari ibu, sedangkan bayi jika kurang asupan dan kurang cadangan akan berakibat fatal. Kualitas gizi pada tahun pertama kehidupan mempengaruhi kelangsungan hidup selanjutnya. Pengaruh defisiensi beberapa zat gizi pada bayi tergantung pada kapan terjadinya defisiensi tersebut dan berapa lama hal itu berlangsung. Keberhasilan pemenuhan zat gizi pada bayi tergantung pada pemilihan metode atau cara pemberian makan, pemberian suplementasi zat gizi dengan benar, pola serta waktu pengenalan makanan padat, monitoring status gizi, pertumbuhan, penyakit yang diderita. Anak prasekolah, tumbuh kembang tetap dengan pertumbuhan berat badan dan tinggi badan proporsional tidak bertambahnya berat badan atau turunnya berat badan dalam waktu lebih dari 1 bulan, kemungkinan karena kurang gizi atau penyakit akut. Masa sebagai dasar pembentukan sikap. Masa mulai mengenal makanan sehingga daya terima selalu berubah-ubah. 1-3 tahun laju tumbuh fisik lambat mantap. 2-3 tahun laju tumbuh lingkar kepala. 3-4 tahun gigi susu bertahap tumbuh. 4-6 tahun aktivitas fisik meningkat. Anak usia sekolah, pertumbuhan relatif lambat dibandingkan balita, nafsu makan relatif lebih baik dibandingkan balita, aktivitas fisik tinggi mulai tidak tergantung terhadap orang tua. Remaja, periode transisi anak menjadi dewasa, periode yang singkat atau pendek 2-4 tahun di mana terjadi perubahan fisik, hormonal, emosi. Awal pubertas laki-laki 12-15 tahun, perempuan 10-13 tahun. Organ reproduksi aktif pada perempuan ditandai dengan mulainya menstruasi, sudah siap pembuahan. Kebutuhan gizi optimal pada remaja, absorpsi dan pemanfaatan. Berat badan yang sudah mencapai 30 kg akan mengalami pubertas lebih cepat.
Makin awal anak bertumbuh akan lebih dini mencapai maturitas. Makin awal anak bertumbuh akan lebih dini mencapai maturitas. Pubertas, berat badan bertambah terus. Dewasa, nutrisi dewasa ditekankan pada healthy behaviors. Nutrisi berkaitan erat dengan yang pertama kesehatan fisik dan mental, 2 olahraga, 3 tidur, 4 penggunaan obat atau alkohol, 5 sosial ekonomi, 6 perkawinan, 7 budaya, 8 tingkat pendidikan, 9 jenis pekerjaan. Aging dimulai usia 30 tahun, umur harapan hidup life expectancy. Perubahan dari penyakit infeksi menjadi penyakit degeneratif seperti PJK, kanker, stroke, diabetes mellitus. Gizi pada proses penuaan. Bagaimana gizi mempengaruhi proses penuaan dan akibat penuaan terhadap kebutuhan gizi. Ada sinergisme antara gizi dan proses penuaan. Dalam mempelajari konsep dasar daur kehidupan, kemudian kita perlu mempelajari berbagai alat yang membantu kerja ahli gizi, yaitu yang pertama angka kecukupan gizi yang dianjurkan, kedua tabel komposisi bahan pangan atau TKPI, ketiga daftar bahan makanan penukar atau DBMP, membuat perencanaan menu yang baik. Suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi hampir semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal adalah angka kecukupan gizi. Istilah internasional untuk angka kecukupan gizi yaitu RDA, Recommended Dietary Allowance, yang dikeluarkan oleh FAO atau WHO. Angka kecukupan gizi dibuat sejak 1978, disebarluaskan melalui Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi WKNPG. Angka kecukupan gizi ditetapkan Menteri Kesehatan 24 November 2005. Penyempurnaan kecukupan gizi untuk orang Indonesia tahun 2012 WKNPG. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 75 tahun 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Kegunaan angka kecukupan gizi, acuan dalam menilai kecukupan gizi yang telah dicapai melalui konsumsi makanan bagi penduduk atau golongan masyarakat tertentu yang didapat dari hasil survei gizi makanan. Acuan dalam menyusun makanan sehari-hari termasuk perencanaan makanan institusi. Acuan perhitungan dalam perencanaan penyediaan pangan tingkat regional maupun nasional. Kemudian sebagai acuan pendidikan gizi terutama yang terkait dengan kebutuhan berbagai kelompok umur dan kegiatan, dan sebagai acuan label pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi. Hal yang perlu diketahui dalam penggunaan AKG selalu didasarkan pada patokan berat badan untuk masing-masing umur dan jenis kelamin. Bila ada penyimpangan yang cukup berarti, AKG ini perlu disesuaikan dengan BB tersebut. AKG sudah memperhitungkan faktor variasi kebutuhan individual sehingga AKG setingkat dengan kebutuhan rata-rata plus 2 ST. Kecuali untuk energi, ini berarti AKG sudah mencakup lebih dari 97,5% populasi. Untuk vitamin dan mineral, AKG sudah mencakup cadangan dalam tubuh. Kecukupan protein berlaku bila kecukupan energi terpenuhi. Jika kecukupan energi tidak terpenuhi, sebagian protein akan digunakan sebagai sumber energi. AKG merupakan kecukupan kecukupan fisiologis untuk adanya perkembangan ilmu yang terkait dengan AKG, perubahan komposisi penduduk, maka AKG perlu ditinjau secara periodik 5 tahun sekali sesuai dengan perubahan yang terjadi. Dasar perhitungan AKG. Berat badan patokan diperoleh dari hasil pengumpulan data oleh Puslitbang Gizi dan lembaga penelitian lain pada beberapa KLP individu dengan keadaan gizi optimal dan aktivitas sedang. KLP apa ya?
Besarnya angka kecukupan dihitung berdasarkan rujukan yang dianjurkan oleh FAO atau WHO yang disesuaikan dengan ukuran tubuh orang Indonesia. Bila data dari FAO atau WHO tidak ada, angka dirujuk dari USRDA. Beberapa zat gizi mikro, angkanya disesuaikan dengan USRDA dan FAO, mengingat keragaman ukuran tubuh tidak berpengaruh secara bermakna. Pengelompokan umur dalam AKG. Data tentang penduduk dikelompokkan sesuai anjuran FAO atau WHO. 0-6 bulan, 7-11 bulan, 1-3 tahun, 4-6 tahun, 7-9 tahun. Pengelompokan di atas tidak membedakan jenis kelamin. Pengelompokan umur dalam AKG. Pengelompokan umur selanjutnya 10-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, 19-29 tahun, 30-49 tahun, 50-64 tahun, 65+. Pengelompokan di atas dibedakan antara laki-laki dan perempuan, kondisi hamil dan menyusui. Zat gizi dalam AKG: energi, protein, serat, air, vitamin A, vitamin D, lemak, karbohidrat, vitamin B, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin E, vitamin K, folat, vitamin B12, biotin, kolin, vitamin C. Langkah-langkah perencanaan menu sehari. Hitung kebutuhan energi dan zat gizi sehari sesuai kasus: energi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Buat standar makanan sehari sesuai dengan kebutuhan gizi sehari, digunakan daftar BMP, makanan pokok, buah, lauk hewani, lauk nabati, sayur, makanan selingan, gula, minyak. Buat distribusi bahan makanan sehari, susun menu makanan sehat sehari sesuai dengan distribusi bahan makanan yang telah dihitung: pagi, siang, malam, selingan, pagi dan sore. Hitung dan periksa kembali apakah hasil perhitungan nilai gizi pada menu sudah sama dengan kebutuhan. Buat daftar belanja. Nama bahan makanan, berat besi per gram, berat kotor per gram.